Hai semuanya, jumpa lagi dengan info AWB sana. Kali ini ada kabar yang menarik nih geng. Pasalnya, mimpi Indonesia menjadi basis produksi otomotif dunia benar-benar menjadi kenyataan. Setelah banyak pabrikan mobil dari berbagai negara membangun pabrik mobil di Indonesia, saat ini Indonesia bakal menambah koleksi pabrikan baru nih. Tak main-main geng, produk mobil listrik kali ini agak lain bos, alias bukan sekedar mobil yang bertenaga listrik biasa, tapi mobil listrik ini sekaligus dilengkapi dengan teknologi canggih. Bahkan untuk produknya, sering disebut dengan Smart EV atau mobil listrik pintar geng. Nah, merek mobil apakah gerangan? Dari mana asal negaranya? Dan apa hebatnya produk yang disebut dengan Smart EV ini? Penasaran? Lanjutkan tonton videonya bos. Mengutip dari berbagai sumber tanggal 20 April 2024 kemarin, sebuah perusahaan otomotif GIC Aion telah resmi mengumumkan akan membangun pabrik perakitan mobilnya di Indonesia. GIC Aion New Energy Automobile adalah anak perusahaan GIC Group dengan fokusnya untuk mengembangkan mobil listrik. Bukan hanya sekedar mobil listrik biasa, namun produknya dikenal dengan teknologi yang canggih atau dikenal dengan Smart EV. Didirikan pada tahun 2017, GIC Aion telah memantapkan diri sebagai salah satu pemimpin dalam pengembangan kendaraan listrik di Cina. Meski namanya asing di telinga warga Indonesia, namun produknya garcep parah geng. Perkembangan GIC memang benar-benar pesat. Tercatat, sejak 2019 hingga 2022, GIC telah berhasil menjual produknya di Tiongkok sebanyak hampir 2,5 juta unit, atau lebih tepatnya 2.439.347 unit. Di tahun 2022, GIC telah berhasil menjual produknya sebanyak 271.000 unit. Nah, lebih menarik lagi geng, sejak 2022, salah satu produk GIC yaitu GIC Aion Y telah menjadi salah satu jajaran top 10 produk terlaris di Cina dengan penjualan sebanyak 22.000 unit. Lantas, kenapa produk GIC laris manis di pasaran Tiongkok? Padahal kita tahu, di sana merupakan basis utama dua merek otomotif terkenal di dunia, yakni Tesla dan BYD. Penasaran? Lanjutkan tonton videonya bos. Seperti yang admin bilang di awal tadi bos, GIC Aion menawarkan lebih dari sekedar mobil listrik. Kendaraan mereka dirancang dengan berbagai teknologi canggih. Fitur-fitur seperti autopilot, konektivitas 4G, dan sistem infotainment yang intuitif menjadikan GIC Aion pilihan menarik bagi pengendara modern. Misalnya nih, seperti GIC Aion Hyper GT, ini adalah sedan eksekutif listrik premium yang memiliki desain paling aerodinamis hingga saat ini dengan kecepatan 0,19 cc. Dengan rekor sebelumnya dipegang oleh Mercedes-Benz dengan kecepatan 0,20 cc. Ciri khas EV ini adalah garis kap mesin yang miring, pintu depan berbentuk gunting, gagang pintu rata, spoiler belakang aktif, dan dilengkapi dengan sensor lidar di atas atap yang digunakan untuk sistem ADAS atau Advanced Driver Assistance System. Tak cukup sampai di situ, dua lagi sensor lidar di spakbor depan untuk memberikan pandangan yang lebih luas dan meningkatkan kemampuan ADAS atau sistem kendali otomatis. Nah, untuk sistem keamanan, mobil ini dilengkapi dengan pengereman darurat otonom, dapat mendeteksi kendaraan sekaligus pejalan kaki di depan mobil, dan secara otomatis mengerem untuk menghindari tabrakan. Lebih dari itu, mobil ini dilengkapi dengan adaptive cruise control yang dapat menjaga jarak aman dengan kendaraan yang berada di depan kita. Dan masih banyak lagi seperti lane keeping assist yang membantu menjaga mobil tetap di jalurnya, blind spot monitoring yang mendeteksi kendaraan di blind spot pengemudi. Kemudian ada juga lane departure warning yang memperingatkan pengemudi jika mobilnya keluar dari jalurnya saat menggunakan autopilot. Nah, mobil ini dibanderol dengan harga yang cukup lumayan geng, di kisaran 219.000 hingga 339.000 renminbi, atau kalau dirupiahkannya sekitar 450 hingga 700 jutaan lah geng, untuk tipe tertingginya. Jika melihat spesifikasinya, maka mobil ini akan bersaing dengan BYD Seal, Neta S, dan Tesla Tree. Itu gambaran untuk produk yang dimiliki oleh GIC Aion. Jadi kalian sudah tahu nih, bagaimana sepak terjang GIC, mengapa mereka sangat percaya diri nih, mau ekspansi ke negara lain.
Nah, sekarang JI-Xion sebagai salah satu pabrikan otomotif asal Cina menandai langkah besar dalam strategi globalisasinya dengan memilih Indonesia sebagai negara kedua untuk perakitan mobil listriknya. Penandatanganan kerjasama JI-Xion dengan PT Automobil Sukses Internasional menjadi tonggak penting dalam perjalanan JI-Xion untuk menghadirkan mobil listrik yang berkualitas di Indonesia. Direktur Manajer JI-Xion yaitu Ju Hinan mengatakan bahwa pihaknya sangat antusias untuk membawa teknologi terdepan dan pengalaman berkendara cerdas JI-Xion ke Indonesia. Dia juga mengatakan Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pasar utama kendaraan listrik di Asia Tenggara dan dirinya telah berkomitmen untuk berkontribusi dalam transisi menuju mobilitas yang lebih berkelanjutan. JI-Xion telah memantapkan posisinya sebagai pemain utama dalam industri mobil listrik global dengan mencatat penjualan 1 juta unit hanya dalam kurun waktu 4 tahun 8 bulan di Cina. Nah, sebagai informasi geng, JI-Xion sudah merambah pasar-pasar Asia Tenggara seperti Thailand, Malaysia, Singapura, Kamboja, Vietnam, dan Filipina. Artinya, negara-negara tersebut nantinya akan mendapatkan suplai mobil listrik JIC dari rakitan Indonesia dan Thailand. Kenapa Thailand juga ikut? Karena perusahaan itu juga telah memulai pembangunan fasilitas produksi di Thailand dan selanjutnya membangun pabrik di Indonesia. Sebagai informasi tambahan nih, menurut siaran Car News China, JI-Xion pada 31 Januari 2024 kemarin telah mengumumkan awal konstruksi pabriknya di Thailand yang berlokasi di Rayong Industrial Park di Provinsi Riau. Nah, sebagai bentuk keseriusannya nih, JI-Xion dipastikan akan memulai penjualan mobil listriknya di Indonesia. Mereka akan membawa 2 model BEV, yaitu Ion Y Plus dan Hyper HT. Nah, yang bakal dirakit terlebih dahulu nih di Indonesia, yaitu Ion Y Plus. JI-Xion juga telah membuka sejumlah dealer di Indonesia dengan total sekitar 30 dealer mobil pada tahun ini. Nah, gimana? Angka itu cukup tinggi kan? Meski mereka baru akan hadir dalam beberapa bulan ke depan. Sekarang untuk kapan dimulai pembangunan fasilitas pabrik perakitan mobil di Indonesia? Sayangnya nih, tidak ada keterangan lebih detail terkait informasi kerjasama ini, terutama fasilitas mana yang digunakan, jumlah investasi yang dikeluarkan, dan kapan mulai produksinya. Tapi yang jelas geng, pabrik tersebut pasti akan selesai atau setidaknya dibangun pada tahun ini. Karena pemberian insentif impor mobil utuh atau CBU hanya berlaku sampai akhir tahun 2025, sesuai dengan Peraturan Menteri Investasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang pedoman dan tata kelola pemberian insentif impor mobil. Artinya, JIC hanya diberikan waktu sampai akhir tahun 2025 untuk membangun pabrik perakitan atau menggunakan fasilitas perakitan di Indonesia. Jika tidak, maka JI-Xion tidak akan mendapatkan insentif dalam menjual produknya di Indonesia. Atau dengan kata lain, akan bernasib sama seperti Tesla, di mana produknya akan dikategorikan sebagai barang mewah dan dikenakan pajak impor sebesar 150%. Nah, sampai di sini dulu informasinya. Terima kasih sudah menonton. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Dadah!